warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa bergabung hadir ada pelatihan yang pertama aplikasi berbasis web dengan aplikasi Odoo dalam pengelolaan SPPG di masing-masing tempat. Selawat dan salam mari kita panjatkan kehadirat Allah kehadirat salat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Salam kepada sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, untuk takjimnya pada pertemuan siang hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mohon jadi perhatian, ikuti dengan seksama aplikasi Odoo ini. Ini bukan memberatkan teman-teman dalam pengelolaan MBG, namun justru dengan kalau kita disiplin melakukan pencatatan atau input data, maka akan mempermudah semuanya. Karena nanti antara satu bagian dengan bagian lainnya saling terhubung, terkoneksi, sehingga akhirnya nanti akan mempermudah kerja kita semua. Ini kami sudah menyusun berdasarkan kebutuhan sistem pelaporan ke PGE-nya. Namun demikian, kalau ada hal-hal yang sifatnya ada yang kurang, segera konfirmasi ke kami. Nanti kita sempurnakan mengikuti apa-apa yang dibutuhkan dalam sistem pelaporan dan administrasi yang dibutuhkan dengan pelaksanaan MBG. Demikian barangkali arahan dan sambutan dari kami selaku pengurus Yayasan Anugerah Bina Nusantara. Selamat mengikuti, semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umur dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa sama-sama berkumpul walaupun secara daring ya, secara daring sebagai tindak lanjut kita bagaimana penggunaan Odoo ya, program Odoo ini untuk pengelolaan dapur MBG atau SPPG ya. Mudah-mudahan training ini nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Upik ya, ini bisa mempermudah rekan-rekan semua, rekan-rekan SPPG semua di dapur, di masing-masing dapur ya, baik itu dapur Hambalang, Cilengsi maupun Sukamakmur dan Cilengsi 2, memudahkan pengelolaan ya, memudahkan pengelolaan, kontrol stok, kemudian menu ya, kemudian keuangannya, sehingga baik itu operasional yang berkaitan dengan pembuatan ya, pengelolaan dan pembuatan makanan itu lancar, juga laporan-laporannya juga lancar ya, disampaikan kepada pihak BGN. Nah, mudah-mudahan nanti ini tidak hanya berhenti di sini. Saya juga akan tetap pantau ya, saya dampingin sepanjang proses ya. Bahkan setiap saat kalau misalnya ada hal tertentu yang mau ditanyakan boleh, nggak ada masalah. Gitu. Baik, ini udah ini semua belum ya? Udah kira-kira udah perkenalan dulu ya. Saya Ahmad Safiuddin. Jadi ditugaskan oleh Yayasan ABN ya untuk mendampingi rekan-rekan sekalian dalam implementasi Odoo
Odoo itu aplikasi ya, aplikasi web based, dia juga disebut ERP. Ini aplikasi sebenarnya bersifat generik, umum. Apapun bisnisnya bisa dipakai dengan menggunakan Odoo. Nah, dipercaya oleh Yayasan ABN untuk bagaimana mengelola dapur MBG gitu ya. Jadi ini aplikasi Odoo ini sebenarnya aplikasi yang sangat ini ya, yang sangat besar karena dia mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang ada di sebuah perusahaan. Nah, yayasan dalam hal ini ABN yang mengelola berbagai macam dapur, di sini sebenarnya mengelola industri ya, manufaktur ya. Jadi dia itu memproduksi bahan baku ya menjadi barang jadi, yaitu berupa makanan bergizi yang nanti akan disalurkan kepada anak-anak penerima manfaat ya. Nah, ini sebenarnya industri manufaktur gitu ya. Bukan hanya trading tapi pengolahan. Jadi lebih complicated. Nah, Odoo ini nanti akan mengintegrasikan pengelolaan stok ya. Jadi pembelian bahan baku, kemudian pengolahannya, kemudian penyalurannya itu diintegrasikan. Kemudian nanti terintegrasi dengan keuangan dan accounting, termasuk pelaporan-pelaporan yang distandarkan oleh Badan Gizi Nasional ya. Nah, itu sepintas tentang Odoo ya. Nanti kawan-kawan bisa cari sendiri. Odoo ini sebenarnya aplikasi luar negeri ya. Dia sifatnya emang aplikasi besar lah. Kita hanya memanfaatkan sebagian kecilnya aja dan saya implementasikan supaya sesimpel mungkin supaya kawan-kawan, rekan-rekan nggak terlalu jelimet gitu. Nggak terlalu jelimet bagaimana menggunakan aplikasi ini. Jadi ini udah berdasarkan pengalaman bagaimana mengaplikasikan Odoo ini di dapur sebelumnya. Jadi ini pengalaman saya dalam mengimplementasikan Odoo di dapur-dapur sebelumnya ya. Sehingga nanti kawan-kawan nggak perlu lagi puyeng gitu mengelola inventory. Nah, perbedaannya dengan cara manual ya. Kalau manual kawan-kawan nanti akan puyeng tuh mencatat berbagai macam stok ya. Nah, kalau di Odoo ini nanti kawan-kawan itu akan dibantu pencatatannya, kontrol stoknya dan segala macamnya ya. Nah, ini perkenalan ya, sepintas perkenalan, kemudian Odoo ini seperti apa sih barangnya gitu ya. Udah bisa kelihatan belum yang saya share ini? Udah ya? Nah, ini seperti ini Odoo ya. Jadi ini perkenalan secara global dulu nih. Apa sih isi Odoo ini? Jadi rekan-rekan nggak perlu lagi install di laptop masing-masing. Yang penting ada koneksi ya. Yang penting ada koneksi. Nanti saya coba detilkan bagaimana aksesnya. Kemarin udah saya kasih akses demo tuh ya. Bisa juga langsung dicoba. Nah, jadi sepintas nih di Odoo ini ada berbagai macam modul atau submodul ya yang satu sama lain saling terintegrasi ya. Di sini ada modul akuntansi sama keuangan. Nanti ngelola tagihan dan pembayaran dan ngelola pencatatan operasional dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Di akuntansi, kemudian di pembelian nih. Nanti kawan-kawan akan mencatat pembelian-pembelian, terus penerimaan barang dan ngelola stok ya. Nanti di sini juga orang accounting bisa kontrol tagihan ya. Walaupun nanti mungkin bayarnya cash. Kemudian di stok, ya di stok ini nanti kawan-kawan akan ngontrol pengiriman-pengiriman ke titik-titik sasaran ya, ke titik-titik sasaran. Kemudian modul produksi ya, modul produksi. Nah, ini sepintas tentang Odoo ya. Nah, nanti di Odoo ini perkenalan awal ya. Misalnya di modul stok inventory ini
kawan-kawan akan terutama yang logistik, kemudian yang hubungannya dengan logistik, semua sebenarnya saya lihat 4 user itu seperti kepala SPPG ya, logistik, kemudian asisten lapangan, bagian keuangan harus bisa akses misalnya ke stok atau persediaan ini. Nanti di sini kawan-kawan bisa klik produk misalnya ya. Ini perkenalan awal nih. Ini recordnya ini ya, berjalan ya. Oh iya, recordnya berjalan. Maksudnya takut ini. Nah, ini perkenalan awal, saya mau kenalkan tentang menu-menunya. Nah, kalau kita klik di sini, ini menu home menu, sehingga kita kembali ke menu awal. Kalau kita misalnya mau ke stok, kita langsung ke home menu dulu, bisa ya. Kemudian kita klik stok persediaannya. Nah, di sini ada operasi produk laporan. Ini contoh ya. Jadi ini sub menu dari stok persediaan. Misalnya kita mau lihat stok ya, produk. Nah, nanti kawan-kawan akan diperlihatkan data produk nih. Data-data produk seperti ini. Nah, ini namanya menu produk dengan versi Kanban ya. Kalau mau versi list view, kawan-kawan tinggal klik yang di sini sebelah kanan atas nih, yang garis-garis menu list view. Nah, nanti dia berubah seperti ini. Nah, sebelah kiri ini nanti ada kategori. Nah, kategori ini udah saya susun sesuai dengan apa pengalaman yang kemarin. Jadi kita kelompokkan tuh bahan baku ya. Produk ini kita bisa asumsikan sebagai bahan baku. Ada bahan baku beras ya. Kalau kita klik di sini, nanti yang difilter hanya beras gitu ya. Kalau kita klik di sini, kita klik bahan baku buah gitu ya. Nah, kemudian kalau mau melihat semuanya, klik sini semua. Nah, di sini ada sekitar 400 item ya. Nah, kalau kawan-kawan misalnya mau searching ya, ini ada menu searching nih, menu Google. Nah, kawan-kawan bisa pilih misalnya mau mencari kecap gitu ya. Ketik aja di sini kecap ya. Nah, oh ternyata ada macam-macam, ada bumbu kecap, ada kecap asin gitu ya. Ini menu searchingnya. Bisa juga kawan-kawan misalnya mau memfilter mana aja bahan baku yang ada stoknya ya. Klik dulu di semua ini ya, di kategorinya semua kategori ditampilkan. Terus di sini ada di Google-nya ini, di menu searching-nya ada tanda panah ke bawah. Nah, di sini ada penyaring ya. Pilih di sini produk yang tersedia. Nah, nanti dia filter tuh berdasarkan produk-produk yang masih ada stoknya tuh, yang ada di tangan ya. Ada 207 kilo, 1100, 1226 ya. Nah, ini yang fokus ke kolom yang ada di tangan. Berarti ini harus sama antara yang di aplikasi, catatan yang di aplikasi dengan yang ada di gudang. Sedangkan yang nggak ada stoknya, itu nggak ditampilkan. Kalau mau dinormalkan tampilannya, filter ini dihilangkan bisa ya. Gitu. Nah, ini sepintas tentang menu-menu yang ada cara penggunaannya ya. Jadi kita bisa searching, filter ya, bisa rubah, bisa kelompokan tuh ya. Jadi ini bisa membantu pencarian dengan cepat. Itu fungsinya sebenarnya. Ini harus dikuasai ya. Menu dasar, menu basic cara penggunaannya gitu. Nah, kemudian setelah itu saya akan menjelaskan tentang alur kegiatan dapur MBG secara global ya. Ini saya sebenarnya udah bikin panduan, tapi ini panduannya agak detail. Nanti bisa dibaca-baca setelah ini. Saya cuma fokus ke inti-intinya aja. Ini bisa kelihatan ya. Nah, ini, nah, nah sebenarnya fokusnya kita ke sini nih ya. Alur kegiatan MBG secara global ya. Secara global, mungkin nanti
Pak Haji Upik kalau misalnya mau ada yang melengkapi boleh. Yang saya sarikan seperti ini ya. Nah, ini nanti saya jelasin dulu. Mungkin ke kawan-kawan juga udah di training segala macam ya. Tapi ini dari segi SOP atau dari segi apa alur program lah. Jadi nanti perencanaan atau menu atau jadwal produksi ini nanti menggunakan modul ini, modul produksi di sini ya. Nah, nanti menggunakan modul produksi. Nanti satu-satu akan saya demokan ya, menggunakan modul produksi di sini. Di modul produksi ada operasi, manufacturing order, itu maksudnya produksi makanan, ada BOM. Nah, kemudian setelah merencanakan menu dan jadwal produksi, kemudian membeli bahan baku. Nah, membeli bahan baku itu sebenarnya ada di modul pembelian ya. Nah, jadi ini yang jadi patokan bahwa setiap pembelian ya, ini harus diingat oleh semua SPPG ya, terutama ya semuanya sih semua unsur bahwa untuk bahan baku ya, bahan pangan ya, harus diinput di menu pembelian. Jadi lewatnya itu harus lewat menu order pembelian di sini ya. Ada order pembelian, nanti diinput lewat sini. Nanti saya akan demokan nih ya, satu-satu. Jadi harus diingat, jadi semua pembelian bahan pangan harus lewat sini. Saya udah siapkan nanti buat eh, contohnya ya. Nah, kemudian setelah pembelian bahan baku, nanti ada penyimpanan dan stok. Nah, ini nanti bagian logistik ya, atau siapapun yang dikasih akses, itu dia bisa melihat penyimpanan dan kontrol stok seperti yang tadi sampaikan ya. Itu ada di menu stok dan persediaan ya. Di sini di produk sini ya. Nah, ini kontrolnya di sini nih. Gunakan menu filter ya dan grouping yang di sini. Oh, bahan baku beras ada 291 kilogram. Yang beras premium 991 gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Terus searching juga. Ini kontrol penting di sini ya. Di sini sebenarnya ada juga laporannya ya. Per lokasi dan segala macam. Analisis pergerakan masing-masing stok gitu ya. Mutasinya. Nah, kemudian setelah itu adalah produksi makanan. Nah, produksi makanan nanti itu di menu sama di menu ini, di menu produksi ya. Nanti ada muncul di menu operasi, manufacturing, order. Nah, nanti di sini, nah ini kita memproduksi makanan sini nih ya. Tadi kita udah bikin menunya, jadwal menunya ya. Kemudian kita produksi di sini. Mau berapa box kita buat ya, MBG-nya, makanan bergizinya mau berapa box. Nanti otomatis dia akan menghabiskan berapa banyak bahan baku ya yang udah ada di rumus atau di BOM, di menunya lah gampangnya ya, di formulanya. Nanti kita jelasin secara detail. Nah, ini saya apa menjelaskan secara global dulu. Kemudian, nah setelah selesai produksi, baru kita distribusi ke titik sasaran ya. Nah, ini ada di menu sama, masih di menu ini, di menu stock inventory, tapi di sini ada order pengiriman ya. Order pengiriman. Nah, ini dia. Seperti ini contohnya ya. Nanti juga kita akan demokan. Nah, nanti bisa dicetak, terus di print ya, di print. Nah, kemudian setelah selesai sebenarnya ya secara operasional. Tapi nanti selain itu nanti ada proses-proses lain. Misalnya ini kan hanya operasional yang berkaitan dengan produksi ya, pengelolaan inventory. Nanti ada proses yang berkaitan dengan pengelolaan keuangannya. Misalnya bagaimana nginput pertama, misalnya nginput penerimaan dropping dana dari MBG-nya.
kemudian bagaimana nginput pengeluaran operasional, gitu ya. Misalnya nginput pengeluaran sewa segala macam. Nah, terus kemudian bagaimana membuat laporannya ya, membuat laporannya. Nah, ini sepintas alur kegiatan MBG ya. Kemudian beralih ke berikutnya. Nah, saya akan coba jelaskan mulai kita detail nih ya. Saya akan mulai dari proses ulang ini. Proses ulang loginnya ya. Mungkin saya akan detailkan di sini. Nah, saya mulai ulang lagi ya. Oke. Nah, untuk login ke Odo ini masing-masing dapur udah ada alamatnya ya. Mungkin beberapa hari yang lalu saya share tuh ke dapur Hambalang, Sukamakmur, Cilengsi ya. Alamatnya beda tuh, masing-masing dapur tuh nggak nyatu di satu server gitu ya. Tapi berbeda. Seperti ini. Nah, alamat yang di Situsari. Nah, nanti kawan-kawan harus ada akses internet. Kalau nggak ada nggak bisa. Gitu. Nah, nanti di web browser ketikkan alamatnya yang udah di samping. Nah, setelah itu nanti muncul tampilan seperti ini ya. Muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada database ya. Nah, saya udah siapkan beberapa database. Pertama database live ya. Nanti ada tulisannya live. Ada database demo. Nah, kalau nggak muncul, misalnya mana ada yang demo kok nggak ada sih di sini gitu ya. Nah, berarti pilih di sini nih. Nanti muncul semua database-nya. Tuh. Saya udah siapin tuh semua ada demonya. Nah ini nih ada yang demo ini ya. Itu klik aja nggak apa-apa. Nanti user demo itu udah saya input apa? Udah saya kirim juga ya. Boleh dipakai itu bebas. Tapi untuk yang live nanti masing-masing saya akan buatkan sesuai dengan daftar yang dikirim kemarin ya. Untuk yang live ya. Yang live itu maksudnya database yang akan kita pakai untuk transaksi yang asli ya. Transaksi asli yang misalnya kita udah beroperasi besok nih ya. Nanti ada transaksi PO pertama itu di inputnya nggak ke demo lagi tapi ke live ya. Langsung ke live. Nanti masing-masing user berbeda itu. User dan passwordnya. Kalau yang untuk demo, karena itu demo untuk akun latihan, itu saya kasih satu user aja. Jadi boleh pakai semua tuh ya. Pilih database demo misalnya ya. Ada usernya kalau salah demo, passwordnya kalau nggak salah ini masing-masing sama gitu ya. Nah ini saya mau akses ke database demo karena akan coba mempraktekkan nih ya. Klik setelah di email atau user ya. Kemudian kata sandinya apa? Masing-masing nanti setiap user baik itu kepala SPPG, accounting ya, terus asisten lapangan atau bagian gizi itu berbeda itu. Email user atau kata sandinya. Nah, kita login. Nah, nanti muncul diskusi atau muncul di menu yang dituju ya. Nah, ini berarti kita udah berhasil login ya. Kalau ada yang lupa password dan segala macam, nanti hubungin saya aja. Nanti saya kirim ulang ininya, apa passwordnya lah. Sebenarnya bisa bikin sendiri sih, cuma agak sedikit daripada nanti merepotkan. Nanti saya ini aja. Kalau ada yang lupa, misalnya user yang passwordnya, dijapri aja boleh. Ini cara login ya, cara login untuk pertama kali. Nah, sebelum kita memulai misalnya tadi pembuatan menu, penjadwalan, terus pembelian. Nah, ini ada hal dasar yang harus saya sampaikan ya. Hal dasar ini sebenarnya basic ya. Nah, kita lebih banyak nanti berkaitan dengan inventory
maka nanti tugas bagian logistik tuh dan accounting yang kontrol. Misalnya contoh hal basic itu adalah bagaimana misalnya membuat data inventory. Nah, sebenarnya udah masing-masing data udah saya inputkan produk tuh, ya. Kalau kalau kawan-kawan masuk ke akun demo, mungkin udah ada yang data produk di situ. Nah, hal basic itu diantaranya cara membuat produk. Nah, kawan-kawan bisa ke stok persediaan ya, ke produk sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini kan udah jadi nih. Nah, terus pengelompokannya juga udah ada. Bagaimana kalau misalnya ada produk atau bahan baku yang belum kedata di sini ya, yang belum kedata misalnya. Nah, kawan-kawan bisa bikin di sini ada menu nih, menu baru gitu ya, menu baru. Nah, misalnya nih, nama produknya yang perlu diingat ya, ini saya langkah demi langkah ya, nama produknya harus ya. Misalnya beras super gitu ya, kan tadi ada beras premium, beras medium. Saya misalnya bikin ini mah sekedar buat latihannya ya, beras super gitu ya, beras super A gitu. Nah, yang perlu diingat tipe produknya harus storeable. Kemudian di sini pilih kalau kategori produknya itu beras ya. Pilih ya, klik untuk memilihnya, klik yang tanda segitiga di bawah yang arah ke bawah ini. Tuh, nanti muncul. Klik bahan baku beras. Nah, ini penting nih. Jadi setelah nama produk ya, diklik dapat dijual, dapat dibelinya diklik ya, terus pilih storeable, terus kemudian unit. Nah, unit ini harus dipilih. Misalnya apa dia unitnya? Unitnya misalnya box, kilogram, atau meter. Nah, itu disesuaikan dengan jenis barangnya. Kalau panjang kan misalnya meter, sentimeter. Kalau berat berarti gram, kilogram. Nah, ini kita pakai yang ini aja, yang paling biasa kita pakai itu kilogram ya. Kemudian pajak pelanggannya kita hilangin aja nggak apa. Harga jual juga kosongin, modal kosongin. Nah, yang penting ini nih. Ini harus dipilih sesuai dengan kelompok atau kategori produk. Biar apa? Biar database produknya, bahan bakunya rapih ya. Jangan asal pilih. Jangan asal kelompokan. Di sini kan banyak tuh. Ada bahan baku beras, buah, lain-lain gitu ya. Pilih ke beras, terus kita simpan sini. Nah, itu cara membuat. Nah, ini ada menu-menu di sini. Kalau ini adalah cancel ya. Jadi apa yang udah kita ketik ini akan hilang. Jadi nggak jadi disimpan. Kalau ini save ya. Nah, ini simpan secara manual, dia nge-save langsung ke server. Tuh. Nah, nanti kalau mau ngelihat daftar produk lagi, klik aja di sini bisa nih. Daftar produk, apa di produk ini ya. Terus kita lihat di bahan baku beras, dia udah masuk belum tadi ya? Tuh, udah masuk beras super A misalnya. Itu hal mendasar tentang bagaimana membuat data produk gitu. Diusahakan jangan bikin kelompok baru ya. Ini kelompoknya saya kira udah komplit nih, pengelompokannya udah pas lah. Bahan baku, beras, buah. Kalau misalnya bingung ya, masukin aja ke lain-lain. Misalnya ada bahan baku, bingung kategorinya apa, masukin aja ke bahan baku lain. Tapi kalau udah jelas, masukin misalnya rempah, perasa, sayuran ya, gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari sini itu. Misalnya mau beli apa buah naga, itu otomatis masuk ke bahan baku buah gitu ya. Saya contohkan nih biar paten ya. Misalnya bikin itu tadi buah naga gitu ya.
buah naga. Nah, ini buah naga per kilo misalnya ya. Unitnya per kilo. Pajaknya hilangin aja. Harga jual. Nah, ini yang penting nih kategorinya harus dipilih. Bahan baku, buah. Ini terus kita save. Nah, ini baru mendata produk. Ya. Nah, ini akun-akun setting-setting ini udah saya atur ya supaya user itu tidak puyeng dengan setting yang lainnya. Nah, nanti untuk yang accounting seperti setting cowok segala macam, nanti di bagian di bagian accounting keuangan, di modul accounting keuangan nanti akan saya jelaskan tentang setting-setting dasarnya seperti apa. Ini yang berkaitan dengan inventory ya. Jadi secara umum itu aja. Kita harus ngeh dengan satuan dari barang yang kita beli ya, kemudian kelompoknya apa ya, itu aja. Gitu. Jadi kita harus checklist ininya, terus tipe produknya storeable ya, satuan ukurnya kilogram, kemudian bahan kategorinya apa, itu aja yang perlu diingat. Ini nanti cuplikan-cuplikan ini kan videonya panjang, nanti akan saya cuplik-cuplik per tema. Misalnya menu membuat produk, nanti saya cuplikan, saya potong, saya upload gitu. Tapi mau melihat rekaman utuhnya juga boleh gitu ya. Nah, ini tentang setting-setting dasar yang harus diketahui ya. Kemudian, nah, baru kita nanti melangkah ke ini ya, melangkah ke tahap pertama nih. Perencanaan menu dan jadwal produksi ya. Ini bagaimana misalnya kita membuat menu dengan BOM. Nih, saya akan studi kasuskan seperti ini. Ya. Jadi kita harus merencanakan menu. Menunya hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa ya. Nah, itu ahli gizi, bagian inventory harus dengan diskusi dengan chefnya ya. Ini saya contohkan misalnya contoh ada kasus begini. Nah, ini sengaja saya aslinya ini panjang nih menu ini ya. Ini ayam teriyaki steam tahu misalnya ya. Sebenarnya menunya banyak nih. Menunya banyak tuh. Ini untuk membuat 3.000 ya. Dibutuhkan beras 78 kilo, beras premium, medium 78 kilo, ayam, kol, wortel, tahu Cina ya, berapa unit segala macam. Nah, ini harus direncanakan itu sebenarnya. Menu satu apa, menu dua apa, menu tiga apa ya. Nah, bagaimana nanti aplikasinya di Odoo gitu ya. Nah, saya akan coba simulasikan ya. Misalnya, ini saya sederhanakan aja, nggak seluruhnya, takut kebanyakan ya. Nah, ini dia. Kita akan membuat produk makan MBG namanya, mungkin ini untuk hari pertama, bisa juga. Nanti diulang di hari ke-7 gitu, bisa aja. Gitu. Tapi kalau misalnya 1 sampai 20 itu punya gitu ya, yang berbeda-beda lebih bagus ya. Nah, ini misalnya hari pertama ini ayam teriyaki steam tahu untuk 3.000 box ya. Dibutuhkan beras premium 78 ya. Itu ada standarnya nanti chef itu. Untuk 3.000 anak kira-kira berapa kilogram dibutuhkan beras ya dalam sehari. Nah, ini formulanya ini nih ya. Beras medium, ayam, wortel. Ini nggak semuanya saya input, hanya sekedar contoh aja. Misalnya saja ini untuk membuat 3.000 box MBG itu dibutuhkan ini semua ya. Nah, ini saya blok nih ya. Misalnya dibutuhkan ini semua. Nah, di Odoo-nya seperti apa? Di Odoo-nya ini itu ada di menu produksi ya, produksi ya. Kemudian di menu produksi ini ada submenu operasi ya, manufacture order, order pembukaan, ada menu produk, daftar produk ya. Gitu.
Kemudian ada menu daftar kebutuhan material. Nah, disinilah penjadwalan menu tadi ya, pembuatan resep menu itu ada di sini, daftar kebutuhan material BOM. Nah, ini sebenarnya udah ada contoh-contoh yang di situs Hari ya. Nanti di data demo itu ada juga, di data live ada nih. Ini nanti bisa dipakai, bisa juga dimodif gitu ya. Nanti saya terangkan kalau misalnya membuat benar-benar dari baru gimana sih? Nah, dari baru ini, nah ini contohnya ya, nih. Simulasinya tadi saya mau bikin ayam teriyaki steam tahu gitu ya. Walaupun ini udah di sini ada, nanti kita bikin ayam teriyaki steam tahu 2 gitu namanya. Nah, gimana cara membuat ini eh, formulanya ya, menu hariannya. Ini klik baru ya. Jadi ini ibarat apa ibarat chef itu dia itu adalah formula produksi ya. Jadi menu-menu yang apa formula-formula atau bahasanya resep lah, resep makanan gitu ya. Untuk membuat 3.000 makanan box, 3.000 box makanan, resepnya seperti apa? Nah, kita bikin nih di sini. Klik baru ya. Tadi dari produksi ya, kemudian produk ya, terus daftar kebutuhan produk, daftar kebutuhan material. Nah, yang kita akan produksi itu adalah makan bergizi gratis ya. Makan bergizi gratis. Nah, udah saya siapin nih nama produknya. Makan bergizi gratis. Nah, nama menunya apa nih? Ditulis tadi ya. Ayam teriyaki misalnya ya. Teriyaki plus tahu 2 gitu. Versi 2, tahu versi 2. Nah, nggak apa-apa. Berapa yang mau kita buat nih? Misalnya 3.000 ya. Nah, 3.000 box. Nah, komponennya apa aja? Nah, tadi kita udah lihat komponennya itu adalah beras premium 78, beras medium 78 itu ya. Nah, kita input di sini. Di sini ya. Tambahkan baris, tambahkan komponen ya. Beras. Ketik aja beras, nanti dia muncul tuh. Ya. Beras tuh, ketik. Jadi semua yang ada kata berasnya dimunculin. Beras premium. Berapa kuantitas yang dibutuhkan? Tadi 78 kilo. Terus tambahkan baris lagi. Beras medium misalnya ya. Nah, jadi kalau kalau udah begini, kita coba. Wah, ada I-nya. Beras medium ya. Ini juga 78. Kemudian apa lagi? Tadi contohnya itu ayam BLP ya. Sama wortel tahu Cina. Ayam BLP gitu ya. Berapa tadi itu? 212 kilo. Wiro Sableng 212. 212 kilo nih. Kemudian tambah baris. Misalnya di sini wortel pakum 70 kilo ya. Jadi untuk 3.000 ini si Sep udah memprediksi nih. Dia membutuhkan wortel pakum 70 kilo ya. Kemudian tahu Cina ya, tahu Cina. Nah, ini dia tahu Cina berapa nih? 465 unit ya. 465 unit. Nah, kemudian selain tahu Cina apalagi nih? Eh Mayones kecap asin jeruk Medan. Mayones. Nah, mayones ini berapa dia dibutuhkannya? 5 misalnya ya.
Kemudian kecap asin ya. Nah, kecap asin juga ada macam-macam ya tuh. Kecap asin yang 620 mili. 620 mili. Nah, ini dia. Ini dibutuhkan berapa ini? 10 ya. 10 unit. Kemudian yang terakhir, misalnya di sini buah-buahannya itu adalah jeruk Medan ya, jeruk Medan. Jeruk Medan. Jeruk Medan misalnya 322. 322. Nah, ini misalnya kita bikin menu nih. Jadi nanti si ahli gizi ya sama chef kalau bisa merencanain tuh. Kalau bisa setiap apa ya ini ya setiap 10 hari itu ya ganti menu atau mengulang menu dari hari pertama. Mudah-mudahan sih menu-menunya selalu bagi anak-anak itu tertarik sehingga habis terus ya. Kalau nggak habis sayang. Nah, ini kalau udah kita simpan sini ya. Jadi nanti ini tetap nama produknya makan bergizi gratis, tapi nanti ada keterangannya itu adalah ayam teriyaki, tahu Cina versi 2 gitu ya. Nih, tahu tahu Cina versi 2 itu ya. Save di sini ya. Nah, ini baru ini apa namanya? Baru membuat resep atau menunya ya. Sebenarnya nanti untuk penjadwalan bisa aja. Nah, seperti ini kan udah banyak nih. Nanti bisa ditulis di sini, dikasih keterangannya. Misalnya ini menu bergizi gratis, referensi yang ini stim tahu yang pertama ya. Nah, ini bisa diedit nih namanya. Misalnya ini stim tahu hari pertama misalnya. Ke satu gitu ya. Di save ya. Atau misalnya ya, ternyata menu ini berubah gitu ya. Ada bahan yang dihilangkan misalnya. Tinggal ditambah aja di delete nih, ada tong sampah. Misalnya ternyata nggak pakai jahe nih. Ya udah di delete jahenya, kemudian di save langsung di sini ya. Tapi kalau ternyata nambah, nah, ditambahkan di sini. Apa nama bahan yang ditambahkannya? Misalnya nih kecap, kecap asin, kecap manis. Misalnya tadi jeruk, oh jeruk Medan udah ada. Atau asam kandis misalnya. Nah, Garam. berapa dibutuhkannya? Kalau udah, baru disimpan ya. Nah, ini untuk membuat apa perencanaan menu ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti kan udah tersusun misalnya ini hari pertama, hari kedua ya. Cuma ini namanya beda-beda nih masih sporadis. Kita bisa beda ya bisa tambahin ayam teriyaki set steam tahu hari pertama, ayam balado tempe bacem hari kedua gitu ya. Nih, ini bisa diedit nih. Misalnya kasih keterangan ini satu ya, itu maksudnya hari pertama. Terus yang ini dua nih misalnya. Nah, dua gitu ya. Kemudian yang ini gulai merah misalnya hari ketujuh gitu. Nggak ada masalah ya. Seperti ini. Nah, ini tahap awal ya tadi ya. Bagaimana perencanaan menu ya. Kalau jadwal produksinya tadi seperti tadi. Jadi ini menu mau dikasih ke hari berapa ya. Jadi singkat aja seperti itu. Kalau ada nama menu eh, misalnya ini udah banyak nih menu, mau bikin menu khusus misalnya. Ternyata yang berkaitan dengan ayam opor nih, cuma ditambah variasi apa gitu ya. Nah, nanti
rekan-rekan nggak perlu bikin ulang input dari baru begini nih, ya. Tapi cukup copy paste salah satu formula ini. Misalnya, oh dia lebih dekat dengan ini, ayam opor gitu ya. Diklik sini, kemudian pilih action, gandakan ya. Jadi nanti akan muncul ayam opor plus tahu pong yang ketiga gitu. Atau kita bisa edit gitu. Sebenarnya itu bukan eh, ayam opor misalnya. Tapi penyajiannya seperti itu. Nah, kita klik ya. Nah, ini pindahin nih. Jadi referensinya diganti misalnya untuk yang hari ke 10 gitu ya. Kemudian save sini. Nah, itu untuk yang ini ya. Untuk yang itu dengan formula ya. BOM tadi ya. Dengan resep-resep. Kemudian Pak, langkah selanjutnya adalah pembelian bahan baku. Nah, sebentar ya, ini minum dulu sebentar. Lumayan juga nih. Mau hampir 1 jam. Sebentar, sebentar. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke menu pembelian bahan baku ya. Nah, di menu pembelian bahan baku itu, jadi setiap bahan pangan atau bahan pangan ya, atau ya mungkin saya terbiasa pakai bahan baku karena produksi kali ya. Nah, setiap bahan pangan itu wajib ya, wajib menggunakan PO ya. Wajib menggunakan PO ini nih. Ini suara saya masih terdengar nggak? Terdengar, Pak. Terdengar. Nah, ini di laptop saya malah ini lagi muter-muter. Bentar. Mungkin kebanyakan jendela yang dibuka ya. Sebentar ya, ini kok malah nge-lag, nge-hang ya? Aduh, gara-gara ditutup kamera jadi ini, jadi error zoom-nya. Tapi itu masih kelihatan ya, apa namanya, yang saya share ya. Masih, Pak. Masih berarti ini sebenarnya masih aktif, cuma dia di sayanya muter-muter nih. Sebentar, sebentar. Kayaknya harus di ini nih. Sayanya, hmm. Nah, harus, wah, harus keluar ini dulu dari Zoom, out dari Zoom nih laptopnya.
Oh. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Nah, ini maksudnya gini, saya lagi bicara di HP, tapi di ininya, di laptopnya malah nge-hang ini. Tapi layar yang di ini masih kelihatan nggak ya? Udah keluar, laptopnya udah keluar dari Zoom nih, sebentar. Nggak ada, Pak. Saya coba buka lagi Zoom-nya ya. Pakai. Ini tadi gara-gara ditutup layar nih. Sebentar. Wah, harus di restart laptopnya sebentar. Sambil nunggu laptopnya di restart ya. Ada yang bertanya nggak sampai proses tadi ya? Proses menu ya, proses menu pembuatan BOM tadi. Mudah-mudahan sih nanti jelas ya. Kalau misalnya nggak jelas bisa ditanyakan, atau emang sih harusnya nyoba langsung ya di database masing-masing dapur tuh udah saya kasih ya link demonya semua. Nah, boleh tuh praktekkan semua di situ yang tadi barusan saya sampaikan. Nggak apa-apa. Kalau di database demo nggak usah takut salah ya. Itu hanya untuk belajar. Itu belajar cara nginput tadi, misalnya nginput pembelian, bikin data baru itu ya, atau nginput contoh BOM ya. Nggak apa-apa, di data demo itu buat latihan emang gitu. Biar familiar dengan menu-menunya. Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk di akun demo yang di Sukamakmur kan udah ada ya kan ngasih. Cuman email sama kata sandinya bikin sendiri apa gimana, Pak? Yang Sukamakmur bukannya udah saya share itu di grup? Iya, ininya udah, cuman kan ada login lagi pakai email. Nah, loginnya itu demo kalau nggak salah ya. Nah, coba saya lihat WA ya. Itu ada loginnya udah saya kasih juga itu. Ya bentar, Pak. Coba saya masuk ke ini. Masuk ke yang grup Sukamakmur ya. Oh, saya lupa, saya bintangin ya. Nah, ini nih, di Sukamakmur nih, ada tuh usernya demo, passwordnya demo MBG 123. Nih, saya bintangin ya. Saya ini nih, saya up di grup tuh. Nah, itu udah ada linknya ya. Kemudian jadi di copy aja tuh linknya tuh yang HTTP dan segala macam, terus usernya demo, ketik tuh. Passwordnya demo MBG 123. Nah, itu. Baik, Pak. Nah, itu Makasih. boleh semua user pakai user demo itu. Nanti yang live saya japri satu-satu. User untuk yang live ya. User yang live satu-satu nanti. Nah, itu tinggal dicoba ya. Yang di tempat lain juga sama ya. Maksudnya udah saya buatin link servernya, kemudian user dan
di user demonya ya udah. Nah, nanti kalau nggak malam ini, nanti besok saya japri satu-satu untuk user live-nya. Gitu. Ini semua tanggal berapa mulai beroperasi ya? 10. Tanggal 10 ya? Ya. Oh, masih banyak waktu dari sekarang untuk latihan itu. Insya Allah, apa namanya, kalau misalnya itu nanti kita bisa Zoom lagi. Mungkin Zoom-nya nanti lebih spesifik misalnya. Kalau misalnya di apa namanya nggak jelas gitu ya. Ada beberapa menu detail nggak jelas misalnya, Pak pengen Zoom atau dibikinin video tutorial. Nah, ini saya udah masuk ke ini ya. Udah masuk. Astagfirullahaladzim. Halo, lupa saya. Jelas nggak ya? Jelas, Pak. Tadi, oh, jadi gini, ini di menu saya akan coba simulasikan ya menu pembelian. Nah, tadi kita udah merancang tuh menu untuk 3.000 ya. Udah 3.000 MBG, 3.000 box. Nama menunya ayam teriyaki dan steam tahu versi 2 gitu ya. Nah, yang dibutuhkan adalah
Yang dibutuhkan ini ada beras premium, beras medium. Ini untuk sehari ya, untuk satu menu. Nah, saya beli nih untuk sekalian deh untuk 10 hari 780 kilogram ya. Ayam BLP. Kalau ayam BLP ini hanya untuk satu hari gitu ya. Wortel pakum untuk satu hari gitu. Nah, saya mau beli nih ini semua nih dengan ini nama vendornya nih ya. Tapi kalau beras nih saya beli untuk prediksi untuk satu siklus ya 10 hari gitu. Nah, kita ke menu pembelian ya. Ke menu pembelian, klik baru. Maaf, menu pembelian ya, ke order pembelian. Masih kosong ya. Kemudian klik baru. Nah, nama pemasoknya siapa? Tadi contohnya vendor beras gitu ya. Vendor beras. Nah, karena nggak ada, kita bisa bikin di sini ya. Buat dan edit ya. Karena masih kosong mungkin ya. Belum ada ininya, nama vendornya. Buat dan edit. Klik. Nanti kalau dia belum kalau dia sama sekali baru, ini pada kosong semua nih. Nah, kita bisa tambahkan untuk database, kelengkapan database kita. Siapa nama kontaknya di sini ya. Terus alamatnya di mana misalnya ya. Jalan Cibinong misalnya. Terus terus siapa di sini ininya, kontaknya, teleponnya untuk kelengkapan kita ya sebagai pengelola logistik. Terus kita simpan dan tutup. Nah, ini ada beberapa isian ya. Formulir ini harus diisi nih supaya kita bisa kontrol. Nah, deadline order tanggal kapan nih ya? Kita bisa tentukan. Misalnya hari ini gitu ya. Kemudian di sini ada referensi pemasok kosongin. Mata uang IDR ini maksudnya rupiah. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ya. Di sini ada nama produk ya, deskripsi, quantity ya. Ini adalah nama-nama bahan pangan yang mau kita order ya. Dari vendor beras itu tadi beras premium dan beras medium ya. Nah, di kolom produk ini kita klik nih, tambah produk. Terus kita ketikkan, kalau dia udah ada di database, nama bahan pangannya atau nama produknya itu ketika kita klik ketik beras saja ya, muncul semua tuh produk yang diawali dengan atau yang mengandung teks beras muncul semua gitu. Walaupun dia misalnya ada di akhir. Nah, ini kebetulan di depan semua beras medium, beras premium, beras super. Nah, kita misalnya beras premium tadi ya. Tadi misalnya kita 780 kilo ya mesennya ya. Itu harganya tadi kita lihat misalnya ini contoh aja 780 harganya yang medium 14.000 misalnya ini ya 14.000. Kemudian nggak usah ada pajak ya karena dia nggak kena PPN. Kemudian baris keduanya kita tambahkan beras premium misalnya. Atau kita ketik premium dia muncul semua nih. Walaupun dia di akhir premium. Tuh, muncul beras premium. Nah, kemudian 780. Nah, harganya 15.000 gitu. Pajaknya kita hilangin. Nah, jadi semua bahan pangan harus diinput di PO ini. Kalau udah fix ya, atau katakanlah ini belum fix ya, kita bisa simpan dulu sebagai draft ya. Caranya gimana? Nah, ini tanda awan yang ada panahnya ya, simpan secara manual. Ini berarti PO ini belum confirm ya, mungkin mau diralat suatu saat atau mau diralat ditambah atau bisa jadi dibatalkan. Nah, kalau masih draft bisa klik di sini, simpan secara manual. Nah, ini dia baru statusnya baru
penawaran, belum order pembelian. Kalau kita klik di sini ya, di menu order, order pembelian, nanti muncul. Nah, dia nggak muncul nih, karena dia sebenarnya statusnya belum PO. Dia munculnya di sini nih, di order, di permintaan penawaran. Nah, jadi kalau kita bikin PO, tapi PO-nya itu masih draft ya, itu statusnya baru PPW ini nih. PPW itu maksudnya permintaan penawaran. Jadi kita belum fix dengan si vendor nih, baik kuantitinya maupun harganya dan segala macam. Misalnya kita mau edit nih PO yang ini nih ya, kita mau edit, bisa aja gitu. Karena kan dia belum confirm ya. Nah, kita edit misalnya, oh ternyata PO ini nih kita mau edit, harganya kita bisa nego lagi misalnya. Harganya yang beras medium ini turun misalnya jadi 13.800. Tapi kuantitinya dinaikin jadi misalnya 800 misalnya, 800 kilo. Ini juga sama ya. 800 terus bisa nego ini jadi 14.500. Nah, kalau udah seperti ini misalnya udah deal dengan dengan vendor, ya udah kita langsung konfirmasi sebagai order ya. Nah, nanti kalau kita lihat order ya, di order pembelian muncul tuh ya. Jadi di sini ada status-statusnya, nomor referensi, tanggal kontrak ini ya. Kemudian nama pemasok, pembeli. Nah, ini sebenarnya masih bisa juga dibatalkan kalau ternyata gagal. Gitu. Kalau diedit dia, coba kita lihat, bisa nggak diedit? Karena kalau udah confirm ini, mendingan kalau mau diedit, dibatalin aja bikin PO baru ya. Biar nanti terdokumentasi oleh sistem. Nah, kemudian nanti begitu kita lihat di sini, ini nanti prosesnya ya pada saat bikin PO, terlihat nih ya di layar, di dashboard ya. Begitu PO-nya udah confirm, muncul gambar mobil di atas nih. Berarti ini menandakan bahwa di gudang ya, di stok persediaan, bakal ada barang yang akan kita terima ya. Gitu. Kalau misalnya orang gudang atau logistik, kita ke menu stok persediaan, nah di dashboard ini kelihatan nih, ada barang yang akan diterima, satu untuk diproses, yaitu tadi yang menu yang di sini nih, yang PO yang nomor 1 ini, gitu. PO ini ketika udah order, otomatis dia akan notif ya, bikin istilahnya bikin notification, bikin peringatan ya, bikin warning bahwa nanti akan ada barang yang diterima di gudang. Nah, kita bisa klik sini. Oh, nomor 1 ya. Nomor PO-nya 001. Ini bersumber dari dokumen pembelian. Nah, bisa aja yang menu pembelian, menu stok persediaan, orangnya 1, usernya 1 gitu ya. Gitu. Dia bisa menerima barang, prosesnya ya, bisa lewat pembelian, kemudian ke PO ya, ke order pembelian, klik di sini, kemudian dia menerima barangnya, ternyata barangnya langsung hari ini datang 800 kilo. Klik di sini di penerimaan. Bisa lewat ini ya. Ini cara pertama. Jadi lewat order pembelian atau PO, kemudian klik tanda terimanya. Ya, di sini nih. Saya ulangi ya, di sini. Kemudian penerimaan. Terus validasi. Nah, itu berarti udah diterima. Barangnya udah nongol nanti di stok sejumlah 800. Atau mau nerima barangnya lewat modul persediaan ini, stok persediaan. Nah, ini untuk diproses, klik di sini nih. Nah, bisa sama sebenarnya ujung-ujungnya muncul menu ini. Nah, menu stock receive ya. Nah, di sini muncul nih
akan ada barang yang hari ini akan diterima ya. Dokumennya nomor PO nomor 1 ya. Barangnya apa aja? Oh, beras medium 800, beras premium 800. Nah, ini proses proses realnya kadang ya barang ini nggak diterima langsung total 800 karena mungkin muatannya truknya nggak memungkinkan. Mungkin bisa jadi di dikirim setengah-setengah oleh vendor. Nah, caranya bisa kita ketik ya setelah dibuka nih menu receive ya. Di quantity yang diterima ini ya, ini quantity yang diterima, kita ketik langsung 400 sesuai dengan barang yang diterima di gudang ya. Supaya apa? Supaya real data yang datang emang 400, kita di lapangan di software juga kita di Odoo ini kita terima juga 400. Jangan sampai misalnya barang datang 400 tapi di sininya nggak dirubah ya. Masih 800. Nah, itu kesalahan fatal itu. Nanti bingung. Kok di Odoo 800 di gudang dapat 100 gitu. Rupanya dia salah klik ya. Belum diklik ininya nih gitu. Barangnya harusnya 400 gitu ya. 400 kilo yang datang, tapi di input tetap 800 nggak dirubah gitu, lupa dia ya. Terus main validasi aja nih. Ya, begitu validasi ya. Kalau barangnya setengah dulu parsial ya, secara parsial diterima, ketika divalidasi, nah akan muncul seperti ini. Buat back order, maksudnya buat back order, sisanya tadi akan dianggap sebagai seolah-olah order baru. Dia akan menggantung gitu. Jadi buat back order bila Anda memproses produk yang tersisa nanti ya. Buat back order. Nah, ini berarti barang ya udah diterima dari 800 yang di PO baru diterima 400. Kita bisa cek tuh bagian logistik, bagian accounting atau kepala SPPG gitu ya, bisa cek tuh. Bener nggak sih ada barang masuk berupa beras medium dan premium 400 kilo. Nah, bisa lewat stok persediaan, kemudian ke menu produk ya. Ke menu produk. Sebentar. Ke menu produk. Nah, produk ya. Tadi beras ya. Nah, kalau bingung seperti ini, ingat ini Kanban view ya. Pakai list view aja. Nah, kita lihat misalnya bahan baku berasnya 3 ya. Sebentar. Nah, kelihatan tuh di tangan ada 400 ya. Di tangan ada 400 kilo. Nah, nanti kalau kita lihat di pembelian, di order pembelian juga kelihatan nanti ya. Ternyata ada barang yang emang belum baru diterima 400 tuh. Ya. Nah, terus di sini ada 2, berarti emang ini ada pengiriman kedua nih, gitu. Nah, sebelumnya kita ini dulu order barang yang lain kan di sini ada nih. Barangnya misalnya dari vendor ayam ya. Ayam BLP. Nah, kita order misalnya ya, order. Ke pembelian, order pembelian. Buat baru misalnya ya, vendor ayam misalnya ya. Nanti disebutin nama perusahaannya apa. Ini cuma buat contoh aja biar nggak bingung. Vendor ayam gitu ya.
Nanti seperti tadi alamat dan kontak personnya diisi ya. Nah, kemudian sebenarnya ini eh, bisa kita input sekarang untuk besok misalnya bisa dipilih gitu. Tapi ini kita contohkan sekarang dulu, sekarang lagi aja ya tanggal 5. Kemudian pilih tanpa produknya ayam BLP itu ya. Nah ini chicken point dia 200, oh dipasin ya kalau 212 kebanyakan. Oh 2000 kebanyakan ya. Di kita pasin aja deh 215 ya. Nah, jangan kebanyakan 215. Takutnya nanti kalau ayam terus bosen gitu ya. 215 kilo misalnya ya, 215 kilo hanya untuk mesen hari ini aja. Nah, harganya 40.000 misalnya ya. PP-nya hilangin. Nah, ini otomatis langsung deal, ya. Langsung aja konfirmasi order ya. Tuh, langsung dia muncul penerimaan, terus langsung kita terima misalnya ya. Klik aja langsung di sini. Barangnya langsung datang nih, tuh, langsung masuk ke menu receipt nih. Jadi menu penerimaan barang, tuh. Nomornya 003 in itu masuk barang masuk ya. Tanggalnya sekarang, barangnya apa yang datang? Oh, 215 kilo, langsung terima. Langsung validasi ya. Berarti nanti di stok itu muncul nih. Bisa lewat sini juga bisa produk ya. Ayam BLP tadi ya, berarti bahan baku lauk pauk nih. Coba. Nah, muncul nggak tuh? Di tangan 215 kilo ya. Nah, kemudian apalagi nih? Vendor sayur misalnya ya, vendor sayur klik baru ya. Vendor, oh sebentar salah bukan di sini. Tuh, udah ada 2 ya. Vendor sayur. Vendor sayur ini wortel pakum ya. Namanya wortel pakum. Pakum misalnya, ada nggak? Nah ini wortel pakum. Dia 10 apa 75 kilo ya. Harganya 10.000. Nah, misalnya langsung deh sekalian ini semua dibeli oleh vendor sayur ya. Tahu Cina ya, tahu Cinanya juga dibeli vendor itu. Tahu Cina, tahu Cina. Nah, ini dia. Tahu Cina juga beli dari vendor sayur 470 unit ya. 470. Harganya harganya 6.000 ya. Nah, kemudian misalnya ya, termasuk kecap asin nih atau ini dari vendor sayur aja deh, biar gampang, biar nggak bikin PO lagi sekalian gitu PO-nya ya. Ini jeruk Medan misalnya ya, jeruk Medan, Medan ada nggak Medan? Nah, jeruk Medan dia berapa? 325 kilogram. 325 kilogram, harga per kilonya misalnya 18.000 ya. Nah, ini jadi ada 3 macam yang dibeli dari vendor sayur ya. Wortel, tahu Cina, dan jeruk Medan.
Misalnya ini udah semua udah diterima ya, udah dianggap confirm ya, confirm, kemudian diterima ya, validasi. Nah ini udah masuk gudang nih. Nah kalau ada pembelian-pembelian seperti ke Indomaret segala macam, itu juga wajib lewat diinput dulu lewat PO ya. Karena apa? Kalau enggak, kalau enggak input lewat PO, itu nanti dia apa namanya nggak muncul di stok ya. Jadi ini seluruh bahan pangan yang dipakai buat produksi kayak model mayones atau kecap misalnya beli di cash di Indomaret atau di warung gitu ya, wajib diinput lewat PO gitu. Contoh yang Indomaret ini ya, ketik aja nggak apa-apa di pembelian ya, di order permintaan order pembelian. Misalnya di Indomaret tadi, Indomaret ya. Walaupun dia sebenarnya kita nggak bikin PO ya, kita beli cash, tapi wajib oleh si bagian logistik diinput lewat PO biar terekam sebagai mutasi bahan pangan yang masuk ya. Nanti ini ada hubungannya dengan accounting ini PO ini ya, jadi jangan sampai nggak diinput. Kemudian di sini tadi barang yang dibelinya mayones 1 kilo dan kecap asin ya. Mayones 1 kilo itu beli 50 misalnya diborong ya. Ya. PP-nya kosongin aja, terus kecap asin misalnya. Kecap asin, oh ABC 620 ya. Nah, yang ini nih. Belinya berapa nih? Belinya kebanyakan 100. Belinya misalnya sama 50 deh. Nah, 22.000 dia. Nah. Ini contohnya seperti ini ya. Walaupun dia belinya cash nih di Indomaret, kita harus confirm sebagai apa harus input di PO ya. Terus karena PO ini nanti ngelink ke modul stok ya, modul gudang tadi. Klik diterima, terus validasi. Nah, barang-barang ini udah masuk nih semua nih. Kita cek apakah ada nggak di stok di gudang. Nah, kita ke stok persediaan, produk-produk sini ya. Nah, kita pakai list view aja nih. List view, kemudian kita filter nih dengan produk yang tersedia dijual. Tuh, muncul semua kan? Nah, ini jangan lupa kategorinya semua ya. Ayam BLP 215 kilo. Beras tadi emang baru masuk 400 tuh. Sisanya belum. Jeruk Medan udah masuk semua ya. Nah, berarti ini pembelian kemudian barang diterima udah selesai nih ya. Itu proses pembelian ya, proses pembelian. Terus tadi penyimpanan ya. Penyimpanan berarti kita di sini nih. Jadi penyimpanan itu kita ngontrol stok seperti tadi ya. Di menu stok persediaan nih. Jadi penyimpanan itu menggunakan modul penerimaan barang tadi ya. Nah, ada barang yang belum diterima nih, apa nih terlambat? Oh, yang beras tadi ya, yang 400 ya, yang sisa 400 itu belum. Bapak biarin, biar seolah mungkin dia besoknya gitu bisa jadi tuh yang sisa 400 itu ya. Nah, udah selesai. Nah, kontrol persediaan itu diantaranya adalah kalau tadi di sini kontrol persediaan itu penyimpanan dan kontrol stok. Jadi si user logistik harus selalu sering-sering apa jangan sampai ada transaksi yang ditunda-tunda pembelian bahan pangan itu ya. Transaksi terus transaksi produksi juga yang ditunda-tunda ya. Harus diinput real time saat itu juga. Supaya apa? Di sini nanti di stok
produk ini ya, kepala SPPG ya, kemudian ahli gizi, kemudian bagi si chef ya, kalau misalnya mau sebenarnya ini bisa chef juga akses kalau dikasih hak user ya. Dia bisa kontrol produk tersedia di sini. Bagian pembelian gitu ya, bisa kontrol juga keuangan. Sebenarnya ada nggak sih stoknya di gudang? Nah, di sini dia bisa ngelihat nih di tangan. Jadi jangan sampai ditunda-tunda tuh. Misalnya sekarang input nih, harus langsung diinput PO apa, barangnya diterima langsung diinput diterima ya. Jangan sampai ditunda-tunda, nanti mempengaruhi proses produksi. Dan kalau proses pembelian itu barang masuk dan produksinya barang keluar nggak diupdate, ini nih kontrol apa nilai stok ini tidak sama dengan yang ada di real tuh. Nanti kita bingung sendiri, kok di sini banyak 400, kok di stok cuma sisa 5 kilo misalnya. Bisa aja dia salah, ini untuk merencanakan nih sebenarnya ya, untuk merencanakan proses produksi dan merencanakan proses pembelian. Kalau misalnya barangnya masih banyak, ngapain kita mesen gitu kan? Gitu. Nah, itu adalah proses kontrol stok ya. Nah, kemudian, baru nih kita akan produksi yang ini ya, yang ayam teriyaki steam tahu 2 ini kita akan produksi sejumlah 3.000 box gitu ya. Nah, ini dia menggunakan modul produksi di Odoo ya. Ke home menu boleh, bisa kelihatan produksi. Nah, di menu produksi tadi juga udah ada menu resep ya, menu bill of material. Itu ada di submenu produk ya, kemudian daftar material BOM. Nah, ini dia. Tadi kita udah bikin tuh menu yang ayam teriyaki versi 2 ya. Tahu Cina versi 2 yang ini nih. Nah, kita akan produksi ini. Kita udah bikin BOM-nya seperti ini. Tuh. Nah, ini dia. Oh ya, ini sekalian aja. Kalau kita misalnya ternyata ayam teriyaki tahu Cina versi 2 ini mau untuk menu berikutnya, misalnya kita mau bikin versi 3 gitu ya, nggak ada masalah. Kita duplikat yang ini, jadi nggak perlu nginput dari nol ya. Kalau tadi ketika kita bikin resep satu-satu seperti ini ya, satu-satu makan apa milihnya ya. Misalnya menunya menu apa ya, kemudian komponennya apa. Di sini beras, sayuran, rempah-rempah segala macam. Nah, ada satu trik ya. Misalnya ini ternyata sebenarnya ini memvariasikan tahu Cina versi 2 menunya. Kita mau bikin tahu Cina versi 3. Ini gampang aja, diklik di daftar menu yang ini ya. Kemudian action. Nah, kita bikin duplikat gandakan. Nah, nanti muncul ada makan bergizi, ada yang ini. Nah, ini sebenarnya nih, yang atas ini. Ini bisa kita edit ya. Kemudian kita ganti namanya. Referensi ini versi 3. Nah, ini misalnya ternyata yang versi 3 ini bukan pakai jeruk gitu ya. Kita hapus nih di sini. Klik. Kita pakai misalnya yang buah yang ada misalnya pisang misalnya. Nah, pisang barangan Medan. Berapa kilo misalnya? 200 kilo gitu. Itu doang variasinya ya. Kita save lagi sini. Nah, muncul jadi ada versi tahu Cina versi 3, tahu Cina versi 2 gitu ya. Jadi itu cara membuat menu yang cepat ya. Komponen yang lainnya sama 99%, cuma buahnya yang beda gitu. Gak ada masalah. Atau misalnya lauknya yang dirubah, ternyata bukan ayam dada tapi ayam paha gitu. Berarti ininya dihapus, pilih ayam paha gitu ya. Seperti itu. Nah, ini nanti
berguna ya. Kita bisa evaluasi setiap saat nih ahli gizi, chef gitu ya. Menunya apa aja sih? Daftar menunya ini bisa dibuka satu-satu ya. Tuh. Kalau ada yang berubah, misalnya oh mau berubah, bikin aja duplikat ya. Kemudian duplikatnya itu baru diedit. Jadi yang aslinya nggak berubah ya. Seperti yang tahu steam garlic gitu ya. Mau ada versi 2-nya nggak masalah. Nah, kemudian tadi kita akan produksi ya. Nah, ini di produksi ini ada submenu operasi manufacturing, bongkar atau pembuangan gitu ya. Nah, ini pembongkaran itu maksudnya yang udah diproduksi, kalau dirakit itu dibongkar lagi gitu untuk perakitan. Tapi kita nggak pakai ini. Kita makanya manufacturing order. Jadi perintah produksi. Nah, misalnya hari ini kita akan bikin tadi ya tahu Cina versi 2. Klik di sini, klik baru ya. Klik baru. Nah, di sini ada yang mau diproduksi itu produknya apa? Apakah produk atau langsung nama menunya? Nah, biar gampang ya. Kalau produknya yang dipilih ini kita satu-satu nih masukin ke sini. Tapi kalau kita udah punya menu, tadi udah punya BOM, kita pilih menu yang tahu Cina 2 tadi ya. Jadi kalau kita klik ini nanti muncul misalnya, oh nggak muncul yang kita cari, pilih cari lebih, ya nanti ke bawah cari. Nah yang ini nah udah masuk semua dia tuh ya. Nah biasanya kalau stoknya kurang ada warnanya berubah nih. Nah ini stoknya di gudang ada semua nih. Jadi ini adalah menu manufacturing order. Jadi perencanaan produksi. Hari ini akan membuat 3.000 box. Nah, begitu diklik ya, dia akan muncul nih semua bahan baku yang diperlukan. Nanti bahan baku ini akan berkurang sejumlah formula yang ditulis. Ternyata misalnya di produksi itu bisa aja produksinya menambah atau berkurang. Kita nggak perlu repot-repot ngurangin satu-satu ya di sini. Kita rubah aja di sini di kuantitinya langsung ya. Misalnya jadi 2.800 itu. Ini nanti otomatis ikut berkurang nih. 2.800 box gitu ya. Tuh, jadi ikut berkurang dia. Atau ternyata 4.000 misalnya. Jadi dia ikut nambah tuh. Ya, jadi nggak perlu khawatir di sini maininnya nih. Kalau ternyata jumlah yang diproduksinya setiap hari berubah gitu ya. Kita punya patokan tetap 3.000. Tapi nanti bisa dirubah saat eksekusinya gitu. Oh ternyata cuma 2.800 gitu. Nggak ada masalah. Kita simpan dulu aja sebagai draft ya. Boleh. Ya. Nah ini nanti kita bisa tahu ketika misal diproduksi ya. Muncul nih seperti ini ya. Berarti ini ada status dalam proses mau produksi ini. Kan statusnya draft nih. Ya. Ketika ini udah deal ya dengan chef, kemudian udah oke dari ahli gizi gitu ya. Mulai diproses tuh makanan tuh ya mungkin dari jam 12 atau dari maghrib gitu ya. Kita klik konfirmasi ya. Berarti ini lagi di dapur nih. Yang menu ini lagi di dapur nih. Ayam teriyaki tahu Cina versi 2 ini lagi diproduksi ya. Itu. Tuh, udah dikonfirmasi ya, dia sedang diproduksi. Kalau udah selesai, nah, quantity kalau misalnya jadinya 2.800 diketik, nggak usah diketik juga, nggak ada masalah. Jadi nanti begitu konfirmasi, produksi semua, dia langsung jadi 2.800. Kalau produksi semua. Tapi kalau ternyata, oh ternyata yang jadi cuma 2.500 misalnya, diketik aja 2.500 di sini. Gitu. Tuh, ikut berubah ininya ya, ikut berubah.
kemudian produce ya. Nanti otomatis barang jadinya muncul 2.500 box ya, makan bergizi gratis dengan menu tahu Cina versi 2 ya. 2.500 muncul. Nah, bahan pangan ini akan berkurang ya. Gitu. Kita produce ya. Nah, buat back order bila Anda akan memproses produk yang tersisa nanti. Nah, ini kita anggap aja nggak bakalan buat lagi kan, dianggapnya emang udah fix jadi 2.500 ternyata gitu kan. Tidak buat back order. Nah nanti akan muncul nih ayam teriyaki tahu versi jadi makan bergizi gratis dengan menu ayam teriyaki tahu versi 2 ya. Sejumlah 2.500 yang akan kita distribusikan. Nah, itu apa namanya? Proses produksi ya. Nah, ini nanti berpengaruh ke stok. Stok ini nih akan berkurang nih. Beras premium, medium, ayam gitu ya. Kita bisa cek ya di stok. Jadi tadi kan kita 400 tuh beras. Premium, medium juga 400. Mereka pada berkurang semua 45. Kita lihat ya. Ini sekaligus kontrol stok ya. Nah, di stok produk ya. Kita cek misalnya yang paling gampang beras misalnya ya. Nah, bisa di tangan ada 335 dia ya. Sesuai dengan yang dipakai ya. Kalau kita lihat klik beras medium, nah di sini ada tuh. Ada di dashboardnya tuh di tangan 335 diperkirakan sekian ya. Nah, nanti ada masuk di sini mutasi dari si beras ini ya. Beras medium ini kelihatan tuh. Masuk 400 tuh kan di yang bawah nih, keluar 65 gitu. Itu cara kontrolnya. Oh, ini 55 ini dipakai oleh MO nih, berarti manufacturing order. Gitu. Nanti ada di apa namanya di kontrol stok itu juga ada nanti proses ini ya, proses adjustment. Jadi pada saat stok opnam misalnya setiap pekan atau setiap 10 hari sekali kita harus kontrol. Setelah produksi selama 10 hari satu siklus, misal kalau stoknya tinggal 5 kilo, bener nggak tuh 5 kilo di catatan aplikasi Odo ini dengan yang ada di real? Oh, ternyata di real adanya 10 kilo gitu. Berarti kan harus disesuaikan. Yang muncul itu harusnya 10 kilo. Mungkin rumusnya terlalu apa? Rumusnya terlalu banyak gitu ya. Ternyata pemakaiannya irit. Sehingga apa? Di odonya sisa 5 tapi di kenyataannya sisa 10 kilo. Nah, itu berarti apa? Formulanya terlalu boros. Tapi pada saat praktek dia irit gitu ya. Bisa aja begitu. Makanya harus disesuaikan nanti di awal periode supaya kontrol stoknya sama gitu. Nah, itu tentang proses produksi ya. Nah, kemudian setelah produksi baru dikirim ke sekolahan ya, ke sekolahan. Misalnya, nah ini menggunakan modul ini ya, menggunakan stok juga sama ya. Stok sini produksi, maaf stok persediaan. Nah di order pengiriman sini ya. Ini mungkin bagian pengiriman atau asisten lapangan bisa di order pengiriman. Nah ini karena belum ada pengiriman, klik baru ya, klik baru. Nah ini pilih misalnya siapa yang mau dituju sekolah SDN Situsari misalnya ya. Kalau di Situsari ada saya lihat SDN Situsari berapa gitu ya. Kalau belum ada klik baru. Ya, misalnya anggap aja perusahaan terus SDN 01 Situsari misalnya ya. Simpan tutup ya. Kalau baru nih. Nanti kalau supirnya pilih di sini nih. Atau kita bisa save dulu nggak apa-apa.
daftar supirnya kita tulis belakangan ya. Kita pilih misalnya tadi yang mau kita kirim ya hari ini itu ya. Tadi makan bergizi gratis ya. Nah, ini dia. Kita kirim misalnya ini kita tadi kan total 2.500 misalnya. Misalnya cek aja misalnya ini kita kirim 1.500 gitu ya. Kita kirim ke 2 tempat nih. Nah, ini tadi untuk kurir atau sopir caranya kita harus input di kontak nama supirnya nih biar dia nanti selalu muncul ya. Tapi ini kita simpan dulu di draft ya. Jadi nggak langsung validasi, nggak langsung di approve ya. Nah, caranya gimana? Kalau bisa dari awal udah di input di kontak nama supirnya di sini ya. Klik baru misalnya. Sopir 1 misalnya. Sopir 1. Nah, nanti di bawah sini di tab sales purchase dipilih sebagai apakah kurir. Nah, di checklist di sini supaya di DO atau di menu DO dia muncul nama supir 1 ini gitu ya. Kemudian bikin baru lagi misalnya supir 2 ya. Supir 2 di save. Lupa, ininya di checklist kurir sini ya, save. Nah, kita kembali lagi ke tadi ya, ke stok persediaan ya, ke order pengiriman. Nah, ini kan masih draft tuh. Kita kompletin nama supirnya siapa. Nah, klik di sini. Nah, muncul dia tuh. Kalau nggak dimuncul kurirnya tadi, ini nggak muncul di pengiriman nama supir ini ya. Klik. Nah, boleh langsung validasi ya. Atau rekam dulu terus validasi boleh. Maksudnya validasi ini barang udah dibuatan surat jalan sebenarnya. Daripada order itu surat jalan ya. Klik di sini validasi. Nanti dia berarti ini udah valid kita kirim ya. Nah, mau cetaknya gimana? Bisa lewat tampilan surat jalan ini, kemudian diklik tanda gerigi ini ya. Kemudian ada menu cetak ya. Oh maaf, nggak muncul di sini ya. Di order pengiriman di overview ini ya. Nah, muncul daftar surat jalan. Diklik daftar ditik ya. Nomor surat jalan yang mau kita print. Kemudian kita klik cetak. Nah, ini kemudian kita klik DO custom 6 ini ya. DO ini surat jalan dari order ya, custom 6. Oh, ini modulnya belum ke update. Nah, terus kita keep ya. Nanti muncul surat jalan seperti ini nih. Nah, nanti selain surat jalan ya, kita akan ini apa namanya print berita acara. Nah, berita acara muncul juga, cuma ini mohon maaf belum diupdate ya. Nah, ini sama. Sebentar, saya coba ini di sini yang menu update-nya ada di sini nih. Yang di demo belum diupdate modulnya berarti tadi. Nah, di stok persediaan ya, kita mau nyetak surat berita acara ya, order pengiriman. Nah, kita juga bisa filter berdasarkan hari ya. Nah, di order pengiriman kan ini udah banyak nih pengiriman. Kita mau lihat berdasarkan hari.
Nah, di Google ini di menu searchingnya, filternya klik tanda segitiga ini ya, kemudian pilih tanggal terjadwal, pilih hari. Nah, nanti muncul tuh perharinya. Kita paling bawah. Nah, misal tanggal 5 ini nih, ternyata ada 5 surat jalan yang dibuat ya. 5 surat jalan yang dibuat. Nah, kita mau cetak berita acaranya. Diklik lagi di salah satu surat jalan ya, kemudian pilih cetak, muncul nanti berita acara penerimaan. Oh. Sorry. Saya ulangi nih, ini nggak kelihatan rupanya. Jadi kalau kita mau tadi surat jalannya udah kita cetak, terus kemudian kita mau cetak berita acaranya ya, ke stok persediaan ya, kemudian pilih order pengiriman. Nah, kemudian kalau kita mau melihat per hari surat jalan itu, kita filter aja di sini nih. Ya, tanda panel pencarian ini ya. Kemudian pilih tanggal terjadwal, pilih hari. Nah, di sini kita lihat tuh ada misalnya tanggal 5 Oktober ini, ada 5 surat jalan. Kita mau pilih salah satu tanggal untuk kita cetak berita acaranya. Klik salah satu surat jalannya, terus klik fitur cetak dan berita acara penerimaan. Ya. Nah, keep ya. Nah, nanti muncul berita acara penerimaan seperti ini nanti bentuknya ya. Nah, bentuknya seperti ini. Berita acara penerimaan paket makanan. Nanti ini untuk jam diisi manual karena kadang kita bikin surat jalannya pagi ya, kecetaknya nanti kalau ngikutin sistem pagi, tapi ini kan kadang dikirimnya jam 10, 11 gitu ya. Nah, nanti jumlah paketnya nanti diisi sesuai dengan paket yang terkirim ya. Nah, ini nanti dicetak terus minta ini tanda tangan ya. Gitu. Sebagai kelengkapan administrasi. Nah, itu apa namanya? Tentang pengiriman ya. Tentang pengiriman. Nah, sebenarnya proses operasional inti gitu ya udah selesai. Distribusi ke titik sasaran. Nah, yang belum itu adalah nanti ada proses-proses di bidang accounting dan keuangan ya. Seperti misalnya penerimaan dana dari MBG pusat ya, kemudian pengeluaran ya, kemudian pengeluaran operasional sewa gitu ya. Nah, itu harus diinput oleh bagian accounting. Cuma ini saya mohon maaf nih, 3:30 saya ada ngajar juga. Apa nanti untuk bagian accountingnya, sesi accountingnya besok lagi aja kali ya. Udah lama juga ini. Takutnya pada bosen. Nanti untuk sesi accounting yaitu bagaimana nginput penerimaan dana, kemudian pengeluaran operasional, kemudian yang input ngejurnalnya gitu ya. Kemudian nanti membuka laporan-laporannya untuk proses keuangan dan akuntansi itu. Kayaknya besok aja sih, mudah-mudahan masih pada sempat. Tapi saya yakin sih karena belum beroperasi masih pada bisa lah. Karena saya mohon maaf ada lupanya, tadi di anggapan saya jam 3 udah selesai, rupanya belum. Karena proses akuntansi ini juga penting nih, ya. Proses akuntansi penting karena apa? Di situ inti pelaporannya. Dan orang accounting harus mengetahui keseluruhan proses karena dia yang akan membuat laporan ya.
Bagaimana nanti gini, proses selanjutnya harus masing-masing dari user itu nyoba di akun demo ya, dicoba semuanya. Kalau ada trouble kendala di grup aja nggak apa-apa, gitu. Di grup ya. Nanti insya Allah kita akan tektokan di grup. Kalau ternyata butuh khusus itu ya, kita nanti Zoom-nya juga khusus ya. Nah, sebelum ditutup, kira-kira ini nggak apa namanya, ada yang bertanya nggak nih? Atau mau bertanya besok aja, nggak apa-apa. Besok jam 1 juga ya, khusus yang accounting nih. Gimana? Ada yang mau bertanya? Nanti untuk proses accounting dan keuangan besok lagi jam 1. Pak Opik, gimana Pak Opik? Ini tadi kayaknya nggak keburu. Saya harus ngajar jam 3:30. Masih ini, masih mati. Masih mati. Mikrofonnya, Pak.